Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Pak Muslim. Kita akan belajar bersama, belajar untuk meningkatkan prestasi kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam belajar pada pagi hari ini. Anak-anakku yang saya cintai, pada hari ini, pagi hari ini, yang akan kita pelajari adalah pelajaran PPKN, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan sosial budaya. Masyarakat kita senantiasa mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam nilai Pancasila. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang damai, sejahtera, aman, dan tentram, sehingga perlu sekali kita mewarisi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila itu? Yang pertama yaitu nilai-nilai dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia mengakui Tuhan yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Kita sebagai warga negara Indonesia berkeyakinan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu adalah yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian dari sila ketuhanan yang Maha Esa itu kita dapat mengembangkan sikap yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kita senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan yang Maha Esa, yaitu dengan jalan beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Kita sebagai umat Islam, anak-anak siswa-siswi MI Muhammadiyah Jati Kulon, kita cerminkan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan senantiasa beribadah kepada Allah. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, mengaji, mentadarus Al-Quran sebagai kitab suci kita, itu senantiasa kita lakukan. Kemudian yang kedua, percaya dan takwa kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala,
yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Kemudian yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita tanpa mengganggu agama dan keyakinan orang lain. Toleransi, saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama. Kemudian yang keempat, bekerja sama dan tolong menolong antar umat beragama. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sikap yang perlu kita kembangkan atau sikap yang perlu kita lakukan untuk mencerminkan kita mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang pertama yaitu mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban asasi setiap manusia. Artinya kita semua manusia itu sama derajatnya. Kemuliaan, kehormatan kita sama di hadapan manusia. Jangan sampai kita membeda-bedakan. Aku kaya kok, aku pinter kok. Nah, sehingga kita tidak mau berteman dengan teman kita yang kurang mampu, yang kurang pinter. Jangan. Kita sebagai anak yang meneladani atau mencerminkan, perilaku kita mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, kita memandang semua manusia itu sama derajatnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulit. Warna kulit, temannya kulitnya hitam, dicela, diremehin. Tidak dipanggil namanya, tapi dipanggil dengan kulitnya. Hey Mr. Black. Nah, itu tidak boleh. Kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh dengan demikian. Kemudian kita tidak boleh membedakan ekonominya, tidak boleh membedakan suku, pendidikan, dan tempat tinggalnya, dan lain-lain. Semua itu adalah sama. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk berbuat baik di dunia. Kemudian yang ketiga yaitu sikap mencerminkan sila persatuan Indonesia memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu, memiliki sifat bangga ketika menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Kemudian contoh sikap yang mencerminkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kita senantiasa menghargai pendapat orang lain ketika musyawarah. Kemudian yang kedua, ketika ada permasalahan kita bicarakan di dalam forum musyawarah, menghargai hasil dari musyawarah itu walaupun berbeda dengan pendapat kita, dan kita tetap menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat kita cerminkan dalam sikap berupaya untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.
yaitu dengan sikap menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kita saling membantu, saling menolong di antara kita. Teman kita yang kekurangan kita bantu, teman kita yang kena musibah kita bantu, tetangga kita yang tertimpa musibah kita bantu, kita tolong. Jangan sampai malah kita berbuat sebaliknya, mengejek dan lain-lain. Itulah anak-anak semua, sikap atau nilai-nilai yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan sila nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh. Pelajaran pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa meneladani nilai-nilai yang terkandung dalam ke-5 sila Pancasila itu sebagai warisan nenek moyang kita, sehingga kita dapat mewujudkan negara kita, bangsa kita yang damai, yang aman, yang sejahtera, dan sebagai bangsa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita, yaitu negara bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur, sejahtera, di bawah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri, tetap mengingatkan Pak Muslim, jaga kesehatan anak-anak semua. Ketika keluar rumah jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Tetap jaga jarak, jangan berkerumun, dan yang terpenting jangan lupa tetap beribadah, sholat 5 waktu, ngaji, menolong orang tua, membantu orang tua, tetap kita lakukan. Tetap semangat belajar, mudah-mudahan kita diridhoi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.